Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Devrana dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 0498945519. Di sini saya ingin mempraktekkan tugas 2 jaringan komputer, yaitu CMD, atau tugasnya ngecek perintah pada CMD. Kita langsung saja. Perintah yang pertama, cd change directory, digunakan untuk berpindah direktori dalam command prompt. Contoh cd user document. Perintah ini memungkinkan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain dalam sistem file komputer. Jika ingin kembali ke direktori sebelumnya, Anda bisa menggunakan cd titik. Kita balik lagi. Oke. 2. CLS clear screen, menghapus atau membersihkan layar terminal dari semua perintah dan output yang ditampilkan. Perintah ini sangat berguna untuk menjaga agar layar terminal tetap rapi dan bebas dari gangguan informasi sebelumnya. CLS clear. Jika CLS tanya menambahkan informasi bantuan tentang perintah CLS, ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cara menggunakan perintah CLS dan fungsinya. CLS clear screen. CLS ini bakal banyak kita gunakan ya buat clear. Yang keempat, dir/tandanya, menampilkan bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam suatu direktori. Dir/tandanya memberikan informasi tambahan mengenai penggunaan dir, seperti opsi untuk menampilkan file tersembunyi, mengurutkan file, dan lain-lain. Contoh dir dulu ya, sebelum dir/dir. Nah, kita munculkan dokumen yang ada pada dokumen. Kita CLS lagi, cd dulu, dir/tanda, penjelasan tentang dir. Oke, lanjut. Config, menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar pada komputer seperti alamat IP, subnet, MAC, dan gateway. Ini adalah perintah yang sering digunakan untuk melihat status koneksi jaringan dan alamat IP pada sistem komputer. CLS bukan alamat IP ya. Oke, CLS lagi. Ifconfig al menampilkan informasi lebih rinci dibandingkan perintah ifconfig, termasuk konfigurasi DNS, WNS, dan alamat MAC. Perintah ini memberikan informasi lebih lengkap tentang jaringan, termasuk adapter jaringan yang terpasang di komputer, DNS, SUFID, dan lebih banyak lagi. DNS, SUFID, banyak ya. Oke, lanjut. Ifconfig/tandanya, fungsinya sama kayak dir sama CLS ya, yaitu menampilkan bantuan mengenai perintah ifconfig. Display this help message. Oke, lanjut. If config release, melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh
server DHCP yang berarti komputer tidak lagi akan memiliki alat IP. Dan ini digunakan untuk kadang melepaskan alat IP dan memperbarui koneksi jaringan. Ya, ini akan mendisconnect kita dari jaringannya. Config finish. Ini disconnect ya. Charge dulu. Lanjut hit config renew, memberikan atau meminta alamat IP baru dari server DHCP. Setelah menjalankan perintah if config list, Anda dapat menggunakan perintah ini untuk mendapatkan alamat IP baru dari DHCP server. Pertama kita koneksi dulu internet. Renew. Oh, belum connect. Jelas dulu. Kita coba fix ini. Oh, masih disconnect. Kita lagi config /renew. Seperti ini ya, teman. Oh, ini udah muncul ya. Langsung lanjut if config display DNS, menampilkan cache DNS domain sistem yang disimpan oleh sistem. Perintah ini digunakan untuk melihat nama domain yang telah dikunjungi dan disimpan dalam cache DNS. Config display DNS. Wah, lumayan banyak ah. Lanjut, jelas lagi. 11 if config /DNS, menghapus cache DNS pada komputer. Keterangan digunakan untuk membersihkan cache DNS agar komputer tidak menggunakan yang salah atau kadaluarsa. Config /DNS. Oke, jelas lagi. Lanjut, if config /register DNS, mendaftarkan komputer dengan DNS server terdekat. Dan ini berguna untuk memperbarui informasi DNS dari komputer pada server DNS yang terhubung. Kita coba DNS. Oke, lanjut. Ping, mengirimkan paket ICMPHO request untuk menguji konektivitas antara komputer lokal dan perangkat di jaringan atau internet. Contoh penggunaannya ping 8888 ini itu Google ya. Ping digunakan untuk memastikan bahwa komputer dapat terhubung alat IP tujuan dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk paket mencapai tujuan. Coba ping 8888. Oke. CLS lagi. Lanjut net start.
menampilkan statistik koneksi jaringan yang aktif termasuk alamat IP dan port yang digunakan. Contoh penggunaan Netstat digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang berjalan dan port yang digunakan oleh komputer. Netstat. Oke. Menampilkan nih banyak. Oke. Aman. Lanjut, CLS Tracer mengecek rute paket menuju alamat tujuan, menampilkan semua router yang dilalui. Contohnya tracer google.com. Perintah ini membantu untuk mengetahui jalur dan waktu perjalanan paket data hingga mencapai tujuan. Ini tracernya doang ya, kita contoh. Google.com ya, muncul ya. Lanjut, ping. Gabungan antara ping dan tracer digunakan untuk menganalisis latensi dan kehilangan paket di sepanjang rute jaringan. Contohnya Google lagi memberikan informasi tentang kualitas jaringan dan titik-titik sepanjang rute yang mungkin bermasalah. Ping. Oke. Kita tracing route google.com ya. Oke. Kita ini aja. Buat baru. Lanjut, NSLookup gunakan untuk melakukan query DNS mencari alamat IP berdasarkan nama domain atau sebaliknya. Contohnya NSLookup, terus kita pakai DNS Google. Perintah ini digunakan untuk mendiagnosis masalah terkait DNS seperti menemukan alamat IP dari domain tertentu. NSLookup 888888 ya, DNS Google, name DNS Google. Oke. Exit CLS NetSH atau Nets gunakan untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan di Windows termasuk pengaturan IP, DNS, dan firewall. Ya, contohnya perintah ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi dan memodifikasi pengaturan jaringan tanpa menggunakan antarmuka grafis. Contoh Nets. Oke, kita copy aja yang di sini. Banyakan. Oke. Contoh saja langsung. Route menampilkan atau mengubah tabel routing IP yang digunakan untuk menentukan jalur lalu lintas jaringan. Contoh penggunaannya route print. Terangan dengan perintah ini Anda bisa melihat jalur route yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat jaringan. Kita bisa coba route atau route print. Route-nya aja ini CLS route print. Ini ya, semua lengkap. Lanjut, terakhir net digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti komputer yang terhubung, mensinkronkan waktu, dan mengelola layanan. Penggunaannya NetView. Kalau nggak muncul berarti nggak ada yang si perangkat yang sama di satu jaringan. Saya digunakan untuk melihat komputer lain yang terhubung di jaringan yang sama atau mengelola layanan jaringan komputer.
add view. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan dalam istilah bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya saya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.